Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ibu, hanya satu ibu. Jadi judul saya adalah, silakan dibuka, punya saya juga kapalan. Jadi penyebaran terorisme dan paham ISIS dan penanganannya di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Andes Hamidin, pangkat saya Brigadir Jenderal Polisi, jabatan saya Direktur Pencegahan. Sebelumnya saya bertugas sebagai Irwasda Sumbar di Padang, kira-kira 9 bulan. Sebelumnya saya Kapolres Jakarta Pusat yang ada di Keramat itu. Sebelumnya lagi saya Kapolres Metro Tangerang. Sebelumnya saya lebih kurang hampir 5 tahun di Densus 88 dengan berbagai jabatan. Situ. Terakhir jabatan saya Kasubden Penindak. Jadi Kasubden Penindak itu adalah tukang tangkap. Nah, sebelumnya lagi saya di tempatnya Pak Deputi, saya Kapolres di Sulawesi Selatan. 3 kali Kapolres di situ, di Goa, kemudian Luhut Utara dan Bantaeng. Mundur lagi ke belakang, saya pernah di Brimob, saya pernah di Reserse dengan berbagai macam bidang tugas. Penugasan pertama saya itu di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ada pintu gerbang namanya Entikong, itu diresmikan Pak Presiden, saya Kapolsek pertamanya di sini. Nah, kemudian saya tamat Akpol tahun 87, itu sekilas tentang saya. Sekarang kita bicara tentang, saya ingin menyampaikan bagaimana sih orang kok menjadi radikal. Ternyata dalam berbagai penelitian yang dilakukan dan kita pelajari secara akademis, ternyata kalau kita lihat, saya kira kalau kita lihat ini siklus dan motif orang menjadi radikal, bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat kelompok sekarang ini, apapun yang dilakukan, tujuan radikalisme di Indonesia sebetulnya hanya satu, ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Artinya ideologi, selagi ada ideologi tetap kita ideologi Pancasila, maka gerakan ini senantiasa ada. Kemudian apa yang terjadi pada mereka kalau kita lihat secara umum? Apa yang mereka lakukan? Bahwa mereka ingin agar situasi yang mereka buat itu tetap dalam situasi seperti perang. Walaupun dunia dalam keadaan damai, situasi di Jakarta orang lagi aman, dia pengen bom itu. Karena dianggap semua orang di luar kelompok mereka adalah musuh. Sehingga kita sebut ciri-ciri pertamanya, jihadnya adalah jihad kita, jihad perang. Kemudian banyak ini, kemudian ada mereka misalnya konsep khilafah. Konsep khilafah adalah bagaimana mereka ingin mendirikan suatu komunitas eksklusif sendiri dengan agama model mereka sendiri. Walaupun satu agama, tetapi yang beda dengan dia itu dianggap anggap musuh. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Konsep hijrah. Saya kira bapak-bapak, karena di sini sumbernya kita belajar agama, saya kira paham. Apa yang dilakukan hijrah konsep mereka? Hijrah konsep mereka adalah mereka, kita dengar dalam berbagai kesempatan mereka selalu mengatakan lebih baik kaya hati daripada kaya harta. Tinggalkanlah kaya harta, tetapi kita kaya hati. Saya mengambil contoh. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang deportan ISIS. Deportan ISIS ini dia meninggalkan konsep duniawi, dia rubah ke konsep hijrah, dia berangkat. Dia saya sebut saja namanya Asrul Samsudin. Asrul Samsudin ini adalah orang Kementerian Lingkungan Kehutanan. Dia adalah penyelia pada Puspitek Serpong. Penyelia tugasnya adalah melakukan penelitian-penelitian dan dia mempunyai keahlian teknik yang autodidak dia dapat. Dia bisa memperbaiki alat-alat. Rupanya selama dia dinas, dia sering melakukan kebohongan-kebohongan. Alat rusak, alat tidak rusak, dia bilang rusak. Kemudian ketagihan kepada kantor dia bikin 10 juta, 15 juta, selalu itu dilakukan. Kemudian dia bertemu dengan seorang ustadz yang memang ingin merekrut dia. Nanti saya akan ceritakan bagaimana proses orang merekrut. Jadi seorang ustadz melihat dia, ini kayaknya orang cocok dijadikan calon. Apa yang dilakukan oleh 2 kali ustadz, sebutkanlah namanya Ustadz Umar, dia datang dari Bekasi, datang ke rumahnya, ngobrol 2 kali.
Begitu ngobrol 2 kali curhatlah, karena dianggap ini orang yang cocok tempat curhat. Si Ustadz ini curhat habisnya. Saya selama ini banyak melakukan kesalahan. Saya sebagai penyelia banyak menipu pemerintah. Apa yang dikatakan Ustadz? Kalau gitu hapuslah dosamu yang lalu, ikut saya. 2 kali pertemuan, kemudian dia katakan saya mau berangkat ke Syria. Kenapa mau berangkat Syria? Sebab menurut pandangan saya, tanda-tanda akhir zaman sudah kelihatan. Dan ada hadis, ini saya mensitir, artinya saya menyerap dan apa yang saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, itu yang dia pahami. Jadi dia katakan, tanda akhir zaman sudah kelihatan. Imam Mahdi sebentar lagi akan datang. Dan Anda tahu, katanya, kalau tanda akhir zaman, maka kita harus berkumpul pada suatu tempat, suatu tanah, tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Maka berangkatlah ke sana. Walaupun dadamu harus pecah, kemudian kau harus luka parah, kau harus melalui gunung batu es sekalipun, kau harus lewati itu. Tinggalkanlah hartamu. Hanya dia jual rumah. Dia jual rumah, setelah dia jual rumah dia berangkat, anak istrinya dibawa. Kemudian sesampai di kota Raqqa, kemudian dia ditolak dalam suatu operasi militer, dia dipulangkan. Setelah dipulangkan, apa yang terjadi padanya? Dia sekarang saya kena tipu Pak. Saya minta dia untuk berbicara seperti ini di depan publik di media, tapi dia tidak mau. Saya tidak sanggup Pak. Nanti saya dibunuh orang. Itu kata-katanya. Banyak kasus seperti ini yang sebetulnya ada 2. Satu yang memang ingin bergabung sama ISIS, satu lagi Jabhat Nusrat. Kita tahu Al-Qaeda mereka yang bertikai di sana. Nah, ibadah, alas yang paling gampang itu adalah ibadah, kemudian alas kedua adalah ekonomi. Banyak kita mendengar misalnya tukang bakso di Surabaya itu berangkat ke sana karena ada janji bahwa di sana jual bakso akan lebih bagus, orang sana suka bakso, dan kamu akan diberikan uang oleh ISIS. Uang yang akan kau dapat 40 sampai 50 juta sebulan. Berangkat. Kemudian mungkin saya memberikan contoh lain, konsep hijrah yang mereka pakai itu adalah, pernah mendengar namanya Joko Dwi Wibowo. Ini berita nasional saya kira. Saya sudah bertemu dengan keluarganya, saya investigasi sendiri. Joko Dwi Wibowo itu adalah Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Otorita Batam. Ya pernah mendengar ya, saya kira ini berita nasional. Dan si Joko Dwi Wibowo ini punya usaha yang banyak. Kemudian dia punya bisnis juga, tinggal di Jakarta, kemudian bolak-balik ke Batam, istrinya ada di Jakarta. Apa yang terjadi? Joko Widodo ini secara ideologi, dia bukanlah seorang ideolog. Dia bukanlah orang yang taat betul beragama. Sholat Jumat aja jarang. Itu kata orang di kantornya. Jadi sholat Jumat itu kalau lihat rame-rame anak buah baru dia ikut-ikutan. Apalagi sholat yang dia sholat wajib kita, dia tinggalkan. Tetapi dia dipengaruhi oleh anaknya ternyata. Anaknya itu dipengaruhi lagi oleh namanya Imam Santoso. Itu rekanan Telkomsel, orang kaya juga di Depok sana. Imam Santoso itu berangkat ke sana 25 keluarganya karena konsep hijrah ini. Nah, kemudian setelah si Imam Santoso berangkat, anaknya berhubungan antar anak. Si Joko Dwi Wibowo itu punya anak perempuan, dipengaruhi, akhirnya anaknya mempengaruhi ibunya. Akhirnya istrinya Joko Dwi Wibowo mengatakan begini, ini dari keluarganya. Suatu malam dia diajak berangkat, ini dari SMS dia dengan keluarganya. Dia katakan, Papa, saya dan anak-anak mau berangkat ke tanah tempat berkumpulnya manusia akhir zaman di Syam. Kalau Papa mau ikut silakan, kalau enggak saya dan anak-anak saja. Akhirnya Joko Dwi Wibowo berangkat. Ini adalah 2 contoh kasus saja di antara 100 kasus yang kita hidup. Saya berikan contoh satu lagi. Betapa proses konsep hijrah ini ternyata tidak hanya pada orang dewasa, pada anak-anak. 2 bulan yang lalu datang ke BNPT seorang ibu-ibu dengan suaminya, kemudian datang melaporkan kepada kita. Dia sudah melapor ke Polda Metro, katanya bukan Polda Metro yang nangani, hanya ke BNPT. Anaknya umur 13 tahun berangkat ke suatu kota di Indonesia, tidak saya sebutkan karena dalam rangka penyelidikan, bergabung sama satu pesantren. Kemudian apa yang terjadi?
Setiap hari Jumat ibunya telepon yang dikatakan oleh anaknya, setiap ini nak sudahlah pulang, kamu sadar nak, kamu salah. Saya tidak salah, yang salah mama. Ingat nak, kamu sesat. Tidak, saya tidak sesat. Islam saya lebih baik daripada mama. Minggu kedua dikatakan, sudah nak pulanglah mama. Mama itu kafir, jangan ajarin saya. Itu yang terjadi. Nah sekarang dalam rangka artinya ini konsep hijrah. Kemudian karena tadi saya katakan jihadnya adalah jihad vital, maka semua situasi dianggap perang. Mengambil orang, fa'i, goinimah, itu mereka konsepkan dalam konsep sekarang. Zaman Rasulullah memang perang, kemudian harta orang menjadi pampasan perang untuk membiayai orang yang susah, itu boleh. Fa'i. Tapi hari ini di zaman yang dalam situasi damai seperti ini, konsep ini tentu tidak berlaku. Boleh kita kasih silang besar-besar. Nah, ciri-cirinya apa orang kelompok ini? Dia tidak toleran, tentu, fanatik. Kemudian dia membentuk kelompok eksklusif. Di Universitas Indonesia, saya pernah memberikan ceramah. Universitas Indonesia protes, Pak, di UI tidak ada orang kelompok kami bergabung. Saya sebut, Anda tahu namanya si A. Sekarang saya punya catatannya. Anda tahu dia sekarang berada di mana? Dan dari kampusmu ini, dari teman adik-adik sekalian, kemana dia sekarang? Tidak tahu, Pak. Makanya jangan katakan mereka membentuk kelompok eksklusif. Pada saat dia mau kelompok lain mau bergabung sholat sama dia, mereka pindah. Bahkan mereka pindah ke cari kelas yang kosong. Selalu seperti itu, seperti kucing-kucingan. Ya. Jadi orang yang normal seperti kita ada di ruang ini mau bergabung, dia pergi. Kemudian revolusioner itu cenderung untuk menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, saya ingin katakan apa yang terjadi tadi. Ini adalah proses orang menjadi radikal ini. Itu dengan proses pemilihan. Kita sebut praradikalisasi. Jadi kalau ini ada satu kampung saya ingin tadi sampaikan, misalnya kasus bom Kuningan. Itu kita kenal mungkin dalam sejarah namanya Heri Gulun. Heri Gulun ini yang bunuh diri, yang membawa mobil bom itu penuh dengan bahan peledak, amonium nitrat. Itu yang diledakkan. Kemudian siapa Heri Gulun? Ada temannya, namanya Afui. Mungkin kalau karena ini di Jazirah Arab ini kita mungkin tahu berita ini. Afui, Adlian Sarpul Bahri dan Didi. Itu adalah temannya Heri Gulun. Temannya Heri Gulun itu bersama 13 yang lain, jadi 15, itu satu kelompok pengajian. Artinya, ini yang saya sebut praradikalisasi. Pada saat dia di kelompok itu, dilihat kampungnya namanya Kampung Pedas. Ada orang Sukabumi sini? Iya, ada. Nah, Kampung Pedas ya? Iya, itu merah. Disebut merah. Saya tidak pernah menyebut nama merah. Saya pernah dalam acara Metro TV, saya narasumber, dikatakan red code, red zone, saya tidak mau menyebut itu. Yang ada saya katakan bahwa Kampung Pedas dan Kampung Batu itu di dalamnya banyak teroris. Bukan berarti Kampung Pedas, Kampung teroris. Tidak ada istilah red code, red zone bagi BNPT dan pemerintah. Yang ada di Kampung Pedas banyak teroris. Terorisnya ABCD itu yang ditangkap. Ya, jadi ternyata pantas teroris juga. Sampai sekarang mungkin karena kampung itu telepon tidak akses sampai sekarang. Jadi itu persoalannya. Nah, jadi ini dilihat namanya praradikalisasi. Praradikalisasi itu ada komunitasnya sama, orang kampung itu sama, kemudian tingkat ibadahnya sama, taat pada agama secara umum sama. Kemudian di dalam itu syarat radikalisasi ada kandidatnya, ada Heri Gulun. Maka Heri Gulun itu direkrut oleh Ustadz Umar namanya, itu datang ke Kampung Cibatu atau Kampung Batu, ya, Kampung Batu, dari Kampung Batu juga. Kalau Kampung Batu ya cukup bersiap, berarti ini malam ini keluar ini kita tangkap aja Bapak. Jadi dipilih situ ada Heri Gulun, ada Didi, ada Afui alias Saiful Bahri. Orang inilah yang kemudian direkrut oleh Umar untuk menjadi pelaku-pelaku bom bunuh diri di kedutaan Australia. Ini saya sebut praradikalisasi. Baru kemudian setelah ketemu sama Ustadz Umar ini, orang-orang ini mengidolakan Ustadz Umar. Apa yang dikatakan Ustadz Umar benar dengan konsep ini tadi.
Apa yang dikatakan oleh orang lain menjadi salah. Berlaku lagi konsep takfiri namanya. Jadi semua orang di luar kelompok itu takfiri, berlaku. Indoktrinasi. Kemudian indoktrinasi. Begitu sampai baru dikatakan, itu lihat, itu Cina itu kafir itu. Lihat ya, orang di gereja itu kafir itu. Halal darahnya mereka itu. Berlaku indoktrinasi. Begitu selesai indoktrinasi, semua pandangannya sudah terbentuk, maka dia akan menjadi sangat eksklusif. Tidak mau sholat pun nggak mau salaman sama sesama kita muslim. Nah ini, setelah sampai pada tahap itu baru jihadisasi. Jadilah dia pengantin. Saya mengantar bapak-bapak ini, proses dia menjadi seperti itu dengan proses ini. Kemudian apa yang terjadi? Karena jihadnya jihad kital, konsepnya konsep perang. Konsep perang itu ada 3. Kalau dalam teori perang, kalau teori perang militer kita melawan Malaysia, itu kita sebut perang konvensional. Ada kekuatan bersenjata, kemudian menyatakan perang dengan keputusan politik, kekuatan senjata terukur, jumlahnya dipastikan, orangnya yang diserbu juga ditentukan titiknya. Kalau harus terjadi pertumpahan darah, apa yang harus dilakukan? Nah itu kita sebut perang konvensional. Tetapi nanti saya akan ceritakan terorisme zaman dulu. Itu pejuang zaman dulu menggunakan konsep perang gerilya. Perang gerilya itu bisa dilakukan oleh kelompok pemberontak, bisa dilakukan oleh tentara negara. Contoh Vietnam. Vietnam itu total apa yang dilakukan kita lihat dalam sejarah perang gerilya yang menjadi contoh bagi militer-militer lain di dunia saat ini. Karena apa? Syarat perang gerilya adalah masyarakat sebagai komponen pendukung utama. Saya ingin menceritakan ini sekilas bagaimana misalnya dulu kita kenal Kahar Muzakar. Kahar Muzakar ini adalah sejatinya Kahar Muzakar ini adalah orang kelompoknya sebelum DI, dia adalah perjuang di Sulawesi Selatan. Dia sangat disegani oleh orang sampai ke hobinya main dino namanya pun dijadikan ladomeng. Jadi sangat dikenal sampai sekarang orang yakini ladomeng ini masih hidup, padahal dia sudah tertangkap. Nah kemudian saking dipercayanya dia diangkat oleh Presiden Soekarno, dikasih pangkat kehormatan Letnan Kolonel TNI. Kemudian dia juga membantu konsep KRIS saat itu. Kemudian dia juga banyak memberikan konsep-konsep pada pemerintah. Tetapi saking disayangi oleh pemerintah, beliau kemudian ingin ikut bagian daripada KRIS. Kemudian itu ditolak, dia ingin mendirikan Brigade Hasanuddin di sana. Banyak ide-ide beliau, kemudian beliau juga ingin menjadi Menteri Penerangan saat itu. Ditolak semua, memberontak. Gerakannya namanya Darul Islam. Nah, tetapi saya ingin mengatakan, saya nanti akan sampai ke cerita itu. Tetapi apa yang begitu beliau keluar, maka masyarakat mendukung. Itu perang gerilya. Dikejar-kejar oleh TNI, beliau lari ke hutan, maka di hutan orang mau nganterin beras kepada dia. Di hutan orang menganterin, bahkan kalau dia masuk kampung ada anak gadis, silakan dikawin anak gadis saya untuk membantu Anda masak di. Semua seperti itu. Karena masyarakat, sekali lagi, perang gerilya itu elemen pendukungnya adalah masyarakat. Nah sekarang kita bandingkan Santoso. Itu dia mau tadi konsep konvensional gerilya, ini perang asimetri. Dalam teori perang asimetri adalah satu saya hantam tapi bisa menggegerkan dunia. Untuk perang asimetri pada umumnya tidak ada dukungan masyarakat. Kalau ada dukungan masyarakat, ada pada situasi ketakutan. Ini yang terjadi pada Santoso. Jadi Santoso itu kenapa dia bisa bertahan di kolam mereka yang namanya Bukit Biru dan Taman Jeka? Karena suplai logistiknya cukup. Pertanyaannya, berarti siapa yang mendukung dia? Masyarakat. Berarti masyarakat teroris? Bukan. Masyarakat teroris ada sebagian. Berarti yang membantu itu teroris? Belum tentu. Jadi sudah ada beberapa laporan polisi, ada 12 dalam catatan saya. Orang yang semula tidak mau memberikan beras sama dia, itu besok dia ditembak. Orang yang bertemu dengan polisi, padahal bertemunya untuk apa? Kemudian disampaikan oleh anak buahnya Santoso, si A bertemu polisi, besok dia mati. Jadi keterpaksaan.
sehingga dia hidup. Nah sekarang dengan teori potong logistik, sekarang dipotong logistiknya sehingga makin terjepit. Ada mungkin berita kita tahu semua, ada yang kelaparan nggak tahan lagi turun tangkap, ada kelaparan turun tangkap. Karena mereka beda. Nanti saya akan cerita bagaimana JI dulu itu berjuangnya lebih hebat, mereka lebih tahan untuk survive. Nanti saya akan sampaikan. Nah kemudian motivasi orang menjadi teroris banyak apa? Kalau kita bicara tentang motivasi, bisa balas dendam, bisa ekonomi, bisa sosial, bisa politik, dan lain-lain. Nah ini kita lihat Santoso sulit, seperti yang saya katakan, dia bermain di kolam yang itu juga, pindah kolam ini. Jadi kalau namanya Bukit Biru, Taman JK yang sering ini kan saya dulu memimpin operasi di Poso. Kemudian sampai ke Nafu, ada terus lagi Parigi Montong, kalau ke selatan itu sampai ke Mangku Tanah Sulawesi Selatan, medannya memang sulit. Jadi gunungnya gunung patah-patahan dan di atasnya selalu berkabut. Kemudian mereka paham medan itu sama dengan Papua. Orang Papua itu kan susah sekali ditangkap karena medannya tahu. Sementara TNI dan Polri itu latihan secara universal, hutannya hutan universal yang dianggap sama begitu. Sehingga begitu menghadapi medan seperti ini sulit. Dan mereka didukung masyarakat. Jalan satu-satunya adalah potong logistiknya. Nah, kalau kita lihat terorisme itu bisa berkembang. Saya ingin mengatakan gini, Santoso itu bukanlah siapa-siapa, preman itu. Salah satu anak buah Santoso namanya Bagong alias Basri, itu saya yang menangkap. Pada tanggal 22 Januari 2007 saya memimpin operasi itu. Bapak-bapak tahu bagaimana mereka? Ini badannya penuh tato. Basri itu badannya penuh tato. Kemudian ada di sebelah kirinya ada tato wanita telanjang. Di sebelahnya ada bunga mawar, apa segala macam. Di punggungnya ada. Jadi tidak juga sholat juga tidak. Tapi dia menggunakan simbol-simbol agama kita yang kebetulan di sini saya kira Islam semua kita. Simbol-simbol agama kita dia gunakan. Mujahidin Indonesia Timur, maka begitu ada kata mujahidin kita tanda petik, orang dunia manapun akan mengatakan itu Islam. Begitu ada kata-kata jihad, maka orang manapun akan mengatakan itu Islam. Itu simbol-simbol yang dipakai. Jadi begini, bapak-bapak, orang bagaimana terorisme itu berkembang? Sebetulnya tergantung dari beberapa faktor. Ada yang merekrut, ada yang direkrut, kemudian ada ideologinya. Ideologinya itu apa? Ideologi agama. Kalau di Indonesia ideologi agama Islam. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa teroris sama dengan Islam. Agama saya pun Islam. Anda sekalian semua di sini saya kira Islam. Nah, kemudian ideologi ini tadi, ideologi agama, kemudian konteksnya apa? Macam-macam konteks, motifnya macam-macam. Kalau di Poso saya katakan yang seperti saya contohkan tadi Basri, motifnya pasti balas dendam, saya tahu karena saya meriksa juga. Kenapa dia balas dendam? Di Poso itu pernah terjadi konflik tahun 98 di Ambon dan di Poso. Kita ingat kemudian Pak Yusuf Kala saat itu Menteri Sosial meluncurkan konsep yang diaplikasikan yang namanya Perjanjian Malino. Perjanjian Malino itu ada 10 item butirnya yang semuanya kalau boleh saya simpulkan menjadi satu, berhenti bertikai, mari rukun sesama umat beragama, tidak boleh lagi ada konflik. Tetapi apa yang terjadi? Karena root causesnya, akar persoalannya ini tadi, balas dendam, ketidakadilan, kemiskinan sosial tidak bisa diangkat, maka itu akan senantiasa ada. Saya gambarkan di Poso. Poso itu dulu pernah ada konflik. Kalau ada orang Sulawesi Tengah di sini. Kalau ada yang tahu Poso, itu bekas pesantren Wali Songo itu tunggul-tunggulnya masih ada. Kemudian ada namanya kasus Boyong Katenu, itu bangkai-bangkai rumah itu sampai sekarang masih ada. Kemudian ada, karena dulu ini masyarakat Islam dan Kristen ini semuanya mereka akur, ada hak-hak keperdataan. Misalnya saya orang Islam, kebun saya di kampungnya orang Kristen. Orang Kristen punya kebun di kampung Islam. Ini nggak bisa lagi. Walaupun sudah selesai damai saat ini, mereka mengambil keperdataannya nggak bisa lagi. Ada sebagian yang dia kenal sama orang Kristen dijual. Begitu juga dengan Islam dijual.
Tetapi sakit hati di dalam itu masih banyak. Basri itu 10 keluarganya yang meninggal. Kenapa? Jadi ini konteksnya apa? Kemudian ada channel itu apa? Channel itu adalah bagaimana orang itu menjadi radikal dengan media apa? Ada dua. Satu namanya kontak verbal. Ustadz yang saya katakan ketemu, kemudian saya ajak dengan ajaran saya, kemudian dia tertarik. Itu face to face, kontak verbal. Tetapi ada juga yang melalui media. Media itu ada dua, media sosial dan sosial media. Dan terorisme di Indonesia berbeda dengan terorisme di negara Eropa, berbeda dengan terorisme di Arab. Model rekrutmennya, karena kita bicara proses. Kalau di terorisme yang bergabung sama ISIS sekarang, itu tidak ada dengan kontak verbal. Minim sekali dengan kontak verbal, kecuali dia sudah masuk ke Irak dan Syria. Dan kita tahu bahwa mereka lebih besar sebetulnya daripada kita. Penduduk Indonesia 256 juta jiwa, 384 yang menjadi langsung fighter di sana di Irak Syria, kemudian sisanya lebih kurang totalnya 600 itu yang belum teridentifikasi lengkap. Tetapi dibandingkan dengan di Inggris lebih banyak. 256 juta jiwa, kita 93,7 atau 97,3 itu muslim. Jadi kita mayoritas, hanya 384 yang menjadi. Sementara di orang Inggris 200 lebih. Belum lagi Australia, berapa banyak muslimnya. Artinya faktor ini menjadi penting dan mereka lebih pada media, sosial media. Jadi media ini menjadi penting dalam rangka proses radikalisasi. Saya ingin menggambarkan, saya ambil kasih terorisme dan media. Bapak-bapak, ya ibu sekalian, tanggal 14 Januari yang lalu kita tahu ada bom Sarinah. Bom Sarinah itu sangat heroik sekali apa yang dilakukan oleh Afif. Betul. Coba Afif begitu beraninya dia nembak orang di dekat polisi, langsung door dia tembak dan dia jalan dengan tenangnya, dia bisa menembak orang. Itu sisi heroiknya seorang Afif teroris. Tetapi apa yang terjadi itu dikalah ulangi. Masih ada sebetulnya orang yang ingin mengglorifikasi itu membesarkan kegiatan terorisme ini, membesarkan Afif, memberitakan kebohongan untuk membesarkan situasi teror. Misalnya mengatakan selain di Tamrin ada di Selipi, mungkin mendengar semua bahwa selain di Selipi ada di Kuningan. Kemudian ada seseorang membawa sepeda motor, di motornya penuh dengan bom. Nah, itu situasi yang satu sisi ingin membesarkan teroris, ini teroris di sini. Tetapi dunia Barat justru berpandangan berbeda, karena media ini kan antara Metro TV channelnya kemana gitu, RCTI channelnya kemana, dengan dunia asing itu mereka punya channel. Saya diwawancara oleh RTV dan NHK Jepang. Saya diwawancara oleh BBC, ABC itu Australia. Dan semua mereka mengatakan hebat polisi Indonesia. Saya yang Jepang mengatakan sebelum wawancara sama saya, Pak, saya hitung Pak. Begitu saya mendengar kejadian, saya tekan stopwatch saya Pak. Karena dalam hitungan 37 menit, maka situasi bisa dikuasai dan teroris bisa tertangkap. Dia katakan itu, dia tidak wawancara tapi dia sendiri yang sebelum itu ngomong. Dan ini baru pertama di dunia Pak. Jadi Indonesia menangani tercepat penanganan terorisme yang terjadi di pusat kota. Tetapi dunia melihat seperti itu fakta bagaimana media itu mengolah. Akhirnya ini kalah, media antara teroris dan pemerintah itu kalah. Teroris kalah. Kemudian teroris kalah dibantu lagi. Itu tadi saya bicara media sosial, tapi di sosial media itu pun teroris kalah. Misalnya ada meme yang mengatakan gini, ibu-ibu selfie di belakangnya Afif. Ya kan, mungkin kita lihat. Kemudian tukang kacang rebus, dia tidak takut dengan teroris. Dia jual, malah dia dekatkan kacang rebusnya ke tempat pusat ledakan bom. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Dalam terorisme ada 3 siklus yang berlaku. Ada 3 komponen besar dan ada komponen inti. Ada pemerintah, ada teroris, ada warga negara. Teroris itu dia tidak mungkin akan menyerang pemerintah. Tidak mungkin. Kalau simpul-simpul pemerintah kecil, anggota polisi yang jaga,
Iya. Kalau dia mau menyerang markas brigade mobil misalnya, Brimob, Kuitang, tidak mungkin. Dia mau menyerang Kodam, nggak mungkin. Menyerang Polda Metro dalam rencana bisa, tapi itu dia hitung banyak-banyak. Tapi anggota Polda Metro yang sedang jaga boleh, Koramil yang sedang jaga boleh. Artinya teroris itu sangat melihat siapa yang akan diserang. Dari satu sistem pemerintah, pemerintah itu ini pemerintah, ada presiden, kemudian ada elemen-elemen pembantunya, menteri-menteri, sampai ke bawah itu ada sampai tingkat RT. Itu dicari yang paling lemah dari suatu sistem pemerintah itu adalah masyarakat. Maka teroris ini akan menyerang masyarakat. Masyarakat itu di mana? Orang di mall, orang di Starbucks Cafe, orang di karena teroris menyerang masyarakat, maka masyarakat akan menyerang pemerintah, bukan menyerang ini ya, tapi akan mendesak pemerintah. Berlaku teori sosial namanya social contract ya. Kalau ada yang belajar ilmu sosial, teori social contract. Social contract itu akan, hai pemerintah, mana rasa aman kami? Kami nggak bisa ke mall lagi pemerintah. Investor juga mengatakan, investor kan masyarakat juga. Pak, bagaimana kami mau dagang Pak? Bagaimana kami jualan? Akhirnya pemerintah, dia akan menekan teroris dalam bentuk operasi-operasi, penangkapan-penangkapan. Pemerintah akan bekerja keras untuk supaya di sini ada kredibilitas pemerintah tetap terjaga. Artinya media memegang peranan penting. Bapak-bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa yang kita lakukan banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebetulnya ada yang menarik bahwa untuk bangsa kita mungkin masyarakat kita tidak terlalu peduli, kurang terlalu peduli dengan teroris itu bisa masuk dari sisi mana. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Kementerian Austria. Mereka ada namanya Mother School Without Borders, itu LSM. Silakan dibuka. Atau Women School namanya. Dibuka di Google ada. Women School itu adalah LSM yang ini kan para ibu-ibu dunia mengatakan radikalisme itu sadar tidak kita terjadi di lingkungan kita. Dalam film-film itu disebutkan bahwa anak-anak sekarang, kalau dalam satu tempat permainan anak-anak ada 10 anak-anak, maka 7 di antara anak-anak itu sedang memegang gadget, sedang bermain dengan HP. Anak-anak sudah biasa bermain game dengan HP, kemudian udah biasa chatting dengan HP, dengan kawan-kawan, walaupun dia hanya kelas 5 SD, kelas 4 SD. Dan ini diperhatikan oleh pemerhati dunia, LSM itu membentuk namanya Mother School Without Borders. Nah itu yang terjadi. Di kita, baru Jember yang mau itu, dan Mother School Without Borders ini ternyata direspon oleh pemerintahan di Kabupaten Jember. Nah, kenapa ini menjadi penting? Hasil penelitian menunjukkan memang usia yang paling rentan, yang potent to be radical atau most radical, itu pada usia ini 21 sampai 30. Ini penelitian BNPT beberapa waktu yang lalu. 21 sampai 30. Ini yang paling rentan dipengaruhi. Kemudian kelompok kedua 31 sampai 30. Kemudian dilihat dari aspek pendidikan, maka SMA. Kemudian ternyata ada motivasi yang hampir berlaku universal di seluruh dunia. Kalau misalnya Bapak-bapak lihat, di Los Angeles pernah terjadi, kemudian di Memphis, Minneapolis pernah terjadi, di mana ada anak muda masuk ke dalam bioskop dan tembakin orang, dang di dalam bioskop. Di Amerika kalau nggak salah ada 6 kasus seperti itu. Kemudian di Eropa ada 3 kasus. Itu semua kenapa? Anak muda itu tertarik dengan heroisme karena media. Dia tidak perlu belajar radikal dari bertemu dengan ustadz seperti halnya di kita, tetapi dia bisa belajar dari internet. Dia bisa melalui permainan game yang mereka bisa komunikasi dengan melalui permainan game. Nah, ada jiwa-jiwa heroisme yang tumbuh di generasi usia seperti ini. Kemudian ada perasaan kebersamaan. Kemudian ada lagi ada perasaan ketidakadilan. Ini motif orang-orang menjadi teroris. Ada sensasi kegagalan seperti yang saya sampaikan. Ada yang menaruh simpati pada kelompok radikal. Pada saat orang mengatakan ISIS itu brengsek, ada sebagian orang malah simpati kepada itu. Dunia global tidak bisa kita hindari. Ini faktor-faktor radikalisme, tetapi ada yang lebih menarik.
beberapa waktu lalu dilakukan penelitian, ternyata di lingkungan di Jakarta, penelitian hasil survei pemetaan ideologi di masjid juga seperti itu. Umat Islam wajib memperjuangkan piagam Jakarta, masih ada 45% bagi yang paham piagam Jakarta, wajib mendirikan negara, artinya konsep khilafah masih ada di situ, 45%. Syariah dijadikan peraturan perundang-undangan resmi, mengacu pada apa yang terjadi di Aceh dengan kanun dan sebagainya, masih ada 28%. Jihad melawan kaum non-muslim, barat, sekuler, itu 26%. Kemudian umat Islam wajib memperjuangkan khilafah, yang saya katakan tadi 32%. Indonesia wajib berlakukan hukum pidana, Islam 31%. Pemerintah yang tidak menerapkan syariah wajib diperangi. Kecil sekali kalau kita lihat dari total jumlah, tetapi itu cukup rawan. 14% dari responden itu angkanya cukup besar. Nah, saya sekarang masuk pada inti persoalan. Bapak-bapak dan ibu, satu ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi bapak-bapak dan satu ibu sekalian. Saya ingin menggambarkan bahwa sebetulnya seperti awal saya katakan, apapun ceritanya terorisme di Indonesia, itu tujuannya satu, mengganti ideologi Pancasila. Mengganti ideologi Pancasila. Kalau lihat panjang pengalaman sejarah bangsa Indonesia ini, maka idenya adalah mengganti ideologi Pancasila. Apa yang kita lakukan? Kita lihat pemerintah kita, bagaimana terorisme berkembang di Indonesia. Ini kalau Pak Ambasador ini paham betul, saya kira tadi dari pembicaraan sekilas dengan beliau. Kita lihat Indonesia pada saat awal kita merdeka. Mungkin yang Bapak ingat siapa yang pertama melakukan teror? Pada itu kita SM Kartosuwiryo, betul ya? SM Kartosuwiryo itu sebetulnya saya membuka dokumen beliau. Beliau tuh orang yang hebat. Beliau dekat dengan Bung Tomo, beliau dekat dengan Presiden Soekarno, beliau dekat sama semua pemimpin bangsa ini, dan beliau orang pintar. Kemudian beliau itu terpilih menjadi masuk ke sekolah kedokteran di Surabaya, namanya NIAS, Nederland Indische Artist School, tidak salah judulnya. Itu adalah sekolah Belanda yang belum proses nasionalisasi karena kita baru merdeka. Karena sekolah itu masih dimanajemen oleh orang Belanda, sekolah itu sangat ketat. Perlakuannya sama dengan akademi militer, sama dengan akademi kepolisian, sama dengan akademi angkatan udara. Semuanya seragam, semuanya ini rambutnya pun harus rapi. Itu yang di. Ternyata Kartosuwiryo itu mempunyai ideologi komunis. Jadi dibuka dalam lemarinya karena itu ada pemeriksaan rutin. Di dalamnya ditemukan konsep dia mau membuat buku tentang kecintaannya pada komunis. Kemudian ada buku-buku tentang Marx, Lenin, segala macam. Itu satu lemari pakaian di cover, ditutup dengan tumpukan selimut. Gara-gara itu dia dikeluarkan. Bulan Juli tahun 48 dia dikeluarkan. Tetapi setelah dia dikeluarkan, langsung berubah ideologinya menjadi ideologi mendirikan Darul Islam. Tanggal 7 Agustus 49 dia mendirikan Darul Islam. Ternyata Darul itu apa artinya dalam bahasa Arab? Rumah. Jadi rumah untuk untuk orang-orang Islam. Dia didirikanlah Darul Islam. Tentaranya namanya Tentara Islam Indonesia. Setelah dia umumkan itu, sebetulnya dia orangnya alirannya sebetulnya NII, dari jauh dia udah ini dengan berguru kepada satu ustadz namanya Taufik Tauziri. Konsep takfiri pertama itu diterapkan oleh dia kepada gurunya yang 20 tahun lebih mengajarkan Islam kepada dia, namanya Taufik Tauziri. Apa yang terjadi? Kemudian gerakan ini diikuti oleh beberapa lain. Daud Bereh kemudian juga sama mendirikan Darul Islam, sekaligus ingin memisahkan diri dari negara Islam Indonesia. Kahar Muzakkar kemudian yang saya ceritakan dari awal, beliau orang ini juga ikut mendirikan Darul Islam. Kemudian dari Kalimantan Selatan juga Ibnu Hajar ikut mendirikan Darul Islam. Nah, Kartosuwiryo sendiri tertangkap tahun 62 dengan operasi militer. Sehingga kita lihat kalau Orde Lama ini semua kegiatan yang melawan pemerintah dalam bentuk teror itu dilakukan dengan operasi militer. Pertanyaannya, apakah situasi saat itu sukses?
Sebetulnya tidak juga. Dalam Orde Lama, Presiden Soekarno 7 kali mau dibunuh. 7 kali mau dibunuh. Yang pertama tanggal 30 November tahun 57, beliau dengan anak beliau, Ibu Soekarno, Ibu Megawati sekarang, itu menghadiri ulang tahun ke-15 sekolah perguruan Cikini di Jalan Cikini nomor 75. Kemudian tiba-tiba diserang oleh namanya Ibrahim. Ibrahim ini punya adik, itu dari gerakan NII, namanya Ahmad Kandai, orang Dompu, NTB. Diserang. Tetapi Ibrahim tidak langsung dapat, yang dapat Ahmad Kandai di Cirebon. Maka sejarah kita mencatat bahwa pelakunya adalah Ahmad Kandai, padahal yang betul adalah Salim Ibrahim, kakaknya. Kemudian apa yang terjadi? Ini menyimpang sedikit tapi masih kaitan dengan itu. Ahmad Kandai punya anak namanya Parihin. Kalau ada yang nonton Mata Najwa beberapa yang lalu, Parihin terlibat kasus Poso, menyiapkan senjata kemudian untuk konflik di Poso. Adiknya lagi Abdul Jabar itu yang melakukan penyerangan kepada Duta Besar Filipina Leonidas pada tahun 2001 yang menyebabkan ambasadornya sampai hari ini cacat. Itu Abdul Jabar. Adiknya lagi Solahuddin itu yang menyembunyikan Nurdin Emtok dan membantu meledakan beberapa tempat di Jakarta. Jadi satu keluarga. Nah, Soekarno sendiri itu satu yang pertama. Yang kedua, pada bulan Maret tahun 60 ini dilakukan oleh Alexander Maukan dengan pesawat M17 itu diserang istana, mengincar Presiden Soekarno. Tapi Soekarno tidak ada di ruangan, beliau sedang ada di taman, selamat. Kemudian yang ketiga, itu yang peristiwanya disebut peristiwa Raja Mandala. Beliau mengantar Nikita Leonev, Perdana Menteri Soviet, ke Bandung lewat darat di Jalan Raya Bogor, itu diserang oleh DI. Kemudian ada lagi di Makassar pada tahun 62, 17 Maret tahun 62, beliau meresmikan Stadion Matoagin, itu ditembak di sana. Tidak kena, yang kena orang lain. Masih dalam 2 minggu bersamaan, pada bulan itu juga beliau sholat Idul Adha di Makassar. Beliau sebulan berada di Makassar, sholat Idul Adha ditembak. Yang kena Pak Hari Subut, yang kalau tidak salah pernah menjadi ketua DPR karena yang menjadi imam sholat. Artinya, apakah zaman ini lebih aman? Ternyata tidak. Oke, kita kembali sekarang, masuk lagi kita Orde Baru. Orde Baru juga sama, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden Soeharto tidak mau menggunakan operasi total dengan operasi militer karena akarnya tetap hidup. Presiden Soeharto merubah operasinya menjadi operasi intelijen, di mana ABRI semua terlibat pada saat itu. Kalau ABRI itu darat, laut, udara, polisi. Dulu kan Polri baru pisah pada tahun 2000. Nah, apa yang terjadi? Apakah ini juga selesai? Tidak. Ternyata di era kepemimpinan Soeharto itu lebih otoritarian, lebih otoriter. Semua sistem harus diatur. Semua berita media juga harus diatur. Waktunya tinggal sedikit. Ya, oke, saya lanjut. Sekilas saja. Ternyata di Orde Baru itu beberapa kali penyerangan. Itu misalnya Cicendo. Cicendo pada 11 Maret tahun 81 diserang oleh kelompok komando jihad. Diserang oleh kelompok komando jihad, pemerintah melalui Menteri Penerangan mengatakan semua pelaku tertangkap. Ternyata tidak, bohong belaka. Tanggal 28 Maret tahun 81, pesawat Woyla dibajak. Pesawat Woyla dibajak oleh komando jihad. Apa yang terjadi? Kemudian pilotnya Herman Rante kemudian juga mati. Kemudian ada teroris semua mati. Kemudian satu Kopassus namanya Ahmad Kirang juga meninggal. Tapi sukses. Ahmad Kirang, dalam catatan dokumen saya Ahmad Kirang namanya. Betul, betul kan Ahmad Kirang. Ahmad Kirang. Jadi kemudian itu ternyata mencontoh pembajakan pesawat Jepang Airline pada tahun 77 di Dhaka. Jadi proses ini semuanya yang di sini sebetulnya ini terorisme lokal, domestik, ingin mendirikan negara Islam Indonesia saja. Tetapi pada saat ini pembajakan pesawat Woyla itu dia mencontoh pembajakan Jepang Airline 327 oleh Tentara Merah Jepang. Nah, kemudian pada tahun ini juga itu terjadi penyerangan pada kedutaan besar Jepang oleh orang yang dulu mereka pelajari cara membajak pesawat tahun 86.
86 di hotel, sekarang Hotel Pullman di Jakarta itu. Dulu namanya Hotel Niko, sebelumnya Hotel Presiden, dari kamar 827, namanya Sutomo Shirosaki, Tentara Merah Jepang ini, mengebom kedutaan besar Jepang. Kedutaan besar di Jepang tidak cukup, dia keluar lagi, dia hantam kedutaan Amerika. Setelah kedutaan Amerika, kedutaan Soviet. Setelah kedutaan Soviet, dia hantam lagi kedutaan Kanada. Kemudian dia lari tahun 97, baru ditangkap di Nepal. Tanggal 16 Januari kemarin, dia baru bebas di Amerika. Baru bebas di Amerika, dia dibawa lagi ke Jepang, hari-hari ini masih mengikuti proses di Jepang. Dan ini lolos dari catatan sejarah bangsa Indonesia. Sejarah kita tidak pernah mencatat itu. Karena kalau saat itu dicatat, maka bangsa ini kehilangan muka di dunia internasional. Karena kita sudah dipuji dengan Woyla, tapi hancur di kedutaan Jepang. Ini artinya, mekanisme operasi-operasi seperti ini ada satu lagi. Dia mulai global pada tahun 85, Candi Borobudur diserang oleh Jawar namanya. Sampai hari ini Jawar pun tidak tertangkap. Tetapi dalam catatan sejarah Jawar kita tangkap. Padahal sampai hari ini itu tidak tertangkap. Namanya Jawar. Kemudian masuk kita. Nah, saat inilah tahun 93 itu ulangi tahun 80-an itu ada konflik Afghanistan. Mujahidin kita berangkat ke Afghanistan. Mujahidin kita berangkat ke Afghanistan, itulah disebutkanlah yang pelaku bom Bali, Ali Imron, Mukras, Ali Gufron, Ali macam-macam Ali itu, Ali. Nah, kemudian setelah mereka pulang, maka mereka melakukan aktivitas lagi. Saya persingkat saja. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu kita masuk ke era reformasi. Tahun 2000 masuk ke era reformasi, di mana TAP MPR nomor 6 dan 7 menghendaki Polri pisah dengan TNI. Jadi tidak lagi ABRI tapi TNI dan Polri. Nah, disinilah mulai kita bingung. Saat itu tidak punya pengalaman, tetapi berkat kerjasama dengan berbagai pihak, hanya sampai hari ini negara mencatat bahwa generasi 1 jamaah Islamiyah sampai generasi 3 hari ini itu bisa dibongkar hanya oleh pemerintah Indonesia. Di mana-mana dalam presentasi orang selalu mengakui ini, sehingga banyak sekali pembicara-pembicara kita baik dari unsur lapangan maupun staf yang diminta untuk menceritakan bagaimana generasi 1 sampai generasi 3 itu bisa dibongkar. Nah, ternyata dengan berbagai sukses, saya potong saja karena saya kira bom Bali segala macam kita tahu, saya tidak usah ceritakan. Kita masuk ke era reformasi. Ternyata apa yang dilakukan oleh Densus 88, prinsip dilakukan oleh Densus 88 itu 3 yang mereka lakukan. 1, penegakan hukum. Yang kedua, mereka kerjasama, kolaborasi dengan negara. Kemudian yang keempat adalah pendekatan soft approach. Nanti saya akan perlihatkan. Nah, ternyata karena kita banyak dibantu kerjasama oleh luar negeri, dianggap kita anti Amerika. Dianggap kita dibiayai oleh Amerika negara. Sampai hari ini BNPT dianggap dibiayai oleh Amerika dan sudah dibiayai oleh Amerika. Ini yang masih bergaung di kelompok teroris ini. Nah, akhirnya dibentuklah DKPT. DKPT ini pun ternyata karena di bawah Menko Polhukam tidak mampu mengkoordinasikan kementerian lembaga, dibentuklah BNPT yang organisasinya sebagaimana disampaikan oleh pimpinan kami Pak Deputi 1 tadi. Ini saat ini, kalau kita ini Darul Islam, kemudian menjadi Jamaah Islamiyah tahun 93. Jadi tahun 93 yang pulang dari Afghanistan, mereka pulang ke Indonesia, mereka bagi-bagi wilayah itu yang sebutnya Mantiki 1, 2, 3, dan 4 itu. Kemudian mereka melakukan pergerakan itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi dari pergerakan tadi yang saya sebutkan tadi, apapun judulnya, maka ingin merubah ideologi Pancasila. Yang ada sekarang, itu organisasinya seperti ini. Kelompok radikal terorisme sampai hari ini yang ada di Indonesia itu 21 organisasi. Maurim, Banten, Mujahidin Indonesia Barat, segala macam, Mujahidin Indonesia Timur, itu tergabung pada 21 kelompok teroris. Di antara 21 kelompok teroris ini, karena ada isu global tentang ISIS, maka 7 diantaranya, di antara ini 7 berbayat dengan ISIS. Itu yang diributkan oleh dunia, ada di Masjid Al-Fatah, ada di Menteng, itu betul. Itu 7 ini. Kemudian di antara 7 ini, 3 yang aktif merekrut. Santoso, Abu Bakar Basir yang masih di dalam penjara, sama Oman Abdurrahman. Ini ceritanya. Kemudian
seperti saya katakan, judulnya tetap saja ingin merubah ideologi Pancasila. Saya ingin sampaikan begini, zaman JI dulu ada organisasi yang Mantiki itu, Mantiki 1, Mantiki 2, itu ada hierarkinya. Tingkat negara dia sebut Markasia, tingkat wilayah mereka bagi semacam provinsi besar, itu Mantiki. Tingkat di bawah lagi Wakala. Wakala itu semacam provinsi di bawah ya. Terus sampai ke Toya. Hari ini mereka rubah nama. Jadi apapun makanannya, teh botol sostro minumannya. Yang dulu Markasia tetap Markasia. Kemudian yang dulu Mantiki sekarang namanya Bitona. Wakala Kodima. Nah, terkait dengan ISIS, maka ada 3 kelompok ini. Satu yang saya sebutkan 3 lagi, ada lagi yang disebutkan oleh Pak Deputi JKDN dan JAD. Ini 3. Jadi ada 3 yang isinya 3, kemudian ada 3 kelompok besarnya lagi. Jadi saya kira informasi yang bom-bom kemarin, ini yang kita ingin sampaikan, apa yang diperlukan oleh negara saat ini. Yang pertama, sejak tahun 2000 sudah 1068 yang orang-orang baik yang tertangkap maupun tertembak terkait dengan tindak pidana terorisme. Kemudian generasi 1 sampai 3 jaringan terorisme di Indonesia mampu diungkap, ini diakui oleh dunia. Kemudian aturan hukum itu berjalan. Kemudian proses pemberkasan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik itu juga berjalan. Pelanggaran HAM minim, walaupun kemarin ada isu besar yang dibawa adalah isu Siono, tapi di antara 1068 itu minim kasus pelanggaran HAM. Kemudian propagasi bubarkan Densus dan BNPT kencang. Sampai hari ini propagasi ini masih. Kemudian deradikalisasi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, itu kita akui agak lambat. Kenapa? Tidak mudah kita melakukan deradikalisasi sama orang kalau orang itu sendiri tidak mau diajak bertemu. Bertemu aja tidak mau. Seperti Abu Bakar Basir. Sama yang kelompok anak-anak muda itu sulit. Kemudian media ambil peran dalam radikalisasi. Saya sebutkan tadi glorifikasi. Kalau dia membesarkan Santoso, padahal Santoso itu preman, jadilah dia pemimpin. Kemudian lahir lone wolf. Jadi yang melalui media tadi, sosial media, itu melahirkan orang yang ingin menciptakan bom sendiri, belajar dari media. Contoh kasus Alam Sutra. Kemudian fenomena baru ISIS. Ini permasalahan. Kalau tidak ada fenomena ISIS, ini udah tiarap ini. Tapi ada ISIS di Iran dan Syria, bangkit kembali semangat lama. Kemudian yang tidak bisa diapa-apakan oleh kita secara hukum, ini yang sekarang digarap di RUU kita, adalah orang yang menyuruhkan terorisme. Saya teroris, nggak bisa ditangkap. Mau pasal apa kita kenakan? Yang mungkin ada yang bapak-bapak yang orang hukum, nggak bisa. Kemudian orang berangkat ke luar negeri, dia berangkat ke Syria, kemudian dia pulang, nggak bisa diapa-apakan. Nggak bisa kita share. Undang-undang terorisme kita dulu hanya dibikin untuk bom balik. Kemudian orang terang-terangan mendukung dan berbayar pada ISIS, nggak bisa juga diproses. Di Bundaran HI beberapa waktu lalu bawa bendera ISIS dia demo, mau ditangkap apa? Nggak bisa kita tangkap karena undang-undang. Kemudian orang simpati pada ISIS, kecuali dia sudah melakukan penyerangan, karena undang-undang kita bisa melakukan itu. Sekarang terkait dengan akuntabilitas, kita apa yang kita lakukan ini? Katakanlah deradikalisasi sebagaimana disampaikan Pak Deputi. Orang menolak itu nggak bisa, saya nggak mau Pak. Nggak ada sanksinya. Kemudian tidak bisa apa-apa, sanksi menolak program apa? Nah ini yang kita harapkan ke depan. Ini ada beberapa secara administratif, orang yang berangkat keluar bisa yang pulang bisa dicabut keluarga negaraannya itu banyak. Saya kira item-itemnya banyak sekali. Apa yang menjadi idealnya kita di BNPB dalam rangka penegakan. Saya akan lanjutkan saja, saya lewatkan saja. Ini boleh di copy nggak apa-apa. Ini yang paling kita takuti, jaringan di Indonesia mengikuti atau ada proses imitasi dalam teori sosiologi, namanya imitasi, mencontoh yang lalu. Contoh bom Tamrin itu adalah proses imitasi daripada kasus di Paris. Ini isu terakhir Abu Sayyaf itu sebetulnya linknya kecil tapi kekuatan besar di dalam, dan dia afiliasinya adalah ke Al-Qaeda. Ini saya katakan tadi, penanganan terorisme di Indonesia.
Itu pendekatannya, pendekatan hukum, kemudian soft approach, deradikalisasi, rehabilitasi, reedukasi dan lain-lain itu. Kemudian kerjasama luar dan dalam negeri. Di dalam negeri kita sebagaimana amanat undang-undang adalah mengkoordinasikan kementerian lembaga. Ini disampaikan Pak Kepala tadi, kita ada media sosial. Yang saya ingin gambarkan ini terakhir. Dalam rangka soft approach, karena kita tugasnya pencegahan, ini saya ambil dokumen-dokumen lama bahwa pendekatan emosional kepada para teroris ini tidak bisa lepas. Ini saya berhubungan dengan beliau-beliau ini sudah lama. Dari tahun 2005 kita sudah mulai berhubungan kepada para teroris. Ini Ali Pro, waktu ini Pak Kepala BNPT yang lama, yang tadi Kepala BNPT yang sekarang. Ini mendatangi lapas-lapas itu sudah menjadi budaya daripada kita dalam rangka penanganan terorisme. Ini ada lagi yang kita pernah diprotes oleh berbagai negara, kita menikahkan teroris. Jadi Indonesia pernah menikahkan teroris. Ada 4 teroris yang pernah dinikahkan, saya kebetulan ikut sebagai saksi pada saat itu. Nah, ini bagaimana anak-anak ini pernah nggak terpikirkan oleh kita anak-anak teroris ini? Sebab teori mengatakan balas dendam itu akan melahirkan teror yang baru. Kalau bapaknya tertembak, kalau anaknya tidak disentuh oleh negara, maka akan 18 tahun kemudian kita kaitkan dengan penelitian tadi, maka kita akan menemukan teroris-teroris baru. Saya mengatakan ini, saya tahun 2008 berinteraksi dengan anaknya Nurul Matin. Nah, sekarang saya tidak tahu siapa yang menyentuh anaknya Nurul Matin. Jadi kalau nanti kira-kira hitungan saya 3 tahun ke depan, ini sangat radikal. Saya bertemu sama mereka ini sudah sangat radikal. Anak-anak usia ini 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Ini sudah bicara gorok, bunuh, sembelih, potong leher. Ini saya. Kita mendekati dia dengan membelikan mainan ke toko-toko mainan. Kita bujuk dia. Ini untuk mengetahui kadar itu yang dilakukan oleh negara. Tidak perlu identifikasi yang mendalam. Kemudian deradikalisasi, saya tadi kepikiran, katanya di sini ada tahanan. Kalau cukup waktu kita mau lihat tahanan. Ini di Filipina, ini orang paling ditakuti di Filipina, namanya Zulkifli. Ini Bayhaqi, ini Faiz. Kita sudah biasa berinteraksi seperti itu. Karena pendekatannya emosional. Sampai hari ini kita masuk ke lapas-lapas biasa, ini direktur deradikalisasi, kita ketemu dengan orang yang mau membakar glodok. Ini namanya Beni Al-Kausar. Apa yang dikatakan dia? Saya dulu Pak mau bakar glodok. Nanti biar seperti kerusuhan pada 98, yang keluar kita bunuh, uang yang kita dapat dari penjarahan itu kita gunakan untuk amalia, melakukan teror. Kembali ke konsep perang kita, KI, Goinima. Ini orang Imbur yang bergabung ke Indonesia, kita juga berusaha untuk mendapatkan berbagai keterangan, kemudian menekan radikalisme. Ini orang Imbur yang ingin bergabung kepada kelompok Santoso, tapi tertangkap di Parigi Motong. Ini kita juga rutin datang ke lapas di mana Ali Imron sama Mubarok ditahan. Ini pada saat Ali Imron sakit, kita juga datang. Ini sebelum keluar saya FKPT, kegiatan FKPT, Hasanuddin yang potong anak SMP di Palu itu, ini yang mengebom pasar Tentena yang mati 28, ini Wipin yang menembak Ivor. Kalau orang Sulawesi Tengah tahu kasusnya. Ini pemimpin JI, Amir JI, Darurat JI. Jadi kalau JI kemarin rontok, generasi 1 sampai 3 rontok, maka bapak ini yang tertampil. Ini untuk generasi ketiganya, tapi sudah ditangkap oleh negara. Jadi kita juga, coba lihat betapa berwibawanya dia. Saya ini seorang brigadir jenderal jelek-jelek, tetapi duduk sama mantan teroris ini bersila begini. Ya, betapa berwibawanya. Dia adalah seorang pemimpin, saya akui. Ini Agus Dwi Karna, kemudian ini pelaku di Poso, kita dan kawan-kawan. Kemudian ini kira-kira sebulan yang lalu saya ketemu Marpaten. Ini ketemu yang merencanakan mengebom Surabaya. Ini Surabaya mau dihantam dengan 10 titik sasaran. Ini mantan ketua Matiki 4. Ini kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini kita lakukan hampir di semua wilayah, di semua provinsi melalui FKPT. Bentuknya bisa dialog, bisa workshop yang dilakukan oleh Pak Dana. Tapi di seluruh Indonesia semua elemen pendidikan, elemen tokoh agama, elemen masyarakat, elemen pekerja,
elemen wanita, perempuan, dan lain-lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.